Aku selalu menyukai senja, bukan karena warna langitnya, tapi karena ia tidak terburu-buru, tidak seperti pagi yang penuh tuntutan, atau malam yang sering kali membuatku merasa kesepian. Meski lampu-lampu menyala, senja memberi ruang untuk berhenti sejenak, melihat keluar jendela, menyesap teh tanpa tergesa, dan membiarkan pikiran berkelana ke tempot-tempot yang dulu sengaja kulupakan. Sore itu seperti sore lainnya, aku duduk di teras rumah, dengan taplak meja yang mulai usang. Tangan sibuk mengupas kulit ubi, sambil sesekali melirik jalan depan yang mulai sepi. Sampai suara itu datang. Berat dan tenang. "Permisi Bu," aku mendongak. Lalu menatapnya, laki-laki dengan kemeja lengan panjang digulung. Wajah bersih, tanpa banyak basa-basi, dan sepasang mata yang seperti menyimpan rahasia hidup terlalu banyak. "Saya Arman," katanya. "Baru pindah ke Blok C, 2 rumah dari ujung." Ia menyodorkan tangan. Aku menyambutnya ragu. Tangannya hangat. Tak lama, hanya cukup untuk membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Biasanya aku bisa menebak orang dari cara mereka berdiri, berbicara, dan menatap. Tapi tidak dengan dia. Terlalu rapi, tapi tidak seperti pria yang sibuk menutupi sesuatu. Terlalu tenang, tapi matanya menyimpan rasa letih yang kupahami betul seperti cermin. Atau mungkin bayangan dari hatiku sendiri. Ia bilang ingin tanya soal pengajian. Katanya dengar dari Bu RT, kalau aku yang sering mengatur waktu dan tempat. Tapi aku tahu, alasan sebenarnya bukan itu. Ia berdiri sedikit terlalu lama, dan matanya sesekali melirik ke dalam rumah, seperti mencari jejak masa lalu. Sore itu aku hanya menjawab secukupnya, memberinya jadwal pengajian, menyuruhnya tanya langsung ke Bu RT, dan menutup pagar pelan. Tapi malamnya, aku kembali duduk di ruang tamu yang lampunya remang, menatap keluar jendela, bertanya-tanya, kenapa dada ini terasa asing? Ada sesuatu yang bergerak pelan di sana, bukan cinta, bukan juga rindu, tapi mungkin keinginan kecil untuk merasa hidup lagi. Sudah 5 tahun aku sendiri, 5 tahun sejak ku buka pintu kamar, dan hanya ada dingin di dalamnya. 5 tahun tanpa ada yang mengetuk, kecuali tukang sayur dan cucuku setiap libur sekolah. Jadi saat suara berat itu terdengar di teras sore itu, tubuhku seperti diingatkan bahwa aku masih bisa. Malam itu, aku tidur lebih lambat dari biasanya, dan sebelum terpejam, aku sempat berpikir, mungkin semesta sedang mulai bercerita lagi, lewat seseorang yang bahkan belum ku tahu apakah dia juga membawa luka. Sudah beberapa hari sejak Arman datang memperkenalkan diri, dan sejak itu, sore-soreku terasa berbeda, bukan karena ia selalu datang, tapi karena pikiranku seakan menciptakan ruang untuknya. Entah sejak kapan, aku mulai menunggu suara sandal di paving halaman, mulai memperhatikan pot bunga yang sebelumnya tak kupedulikan, mulai duduk di luar lebih awal, hanya untuk merasa tak terlalu jauh dari harapan yang pelan-pelan tumbuh tanpa perintah. Tapi itu dia sungguh datang, tak lagi membawa alasan soal jadwal pengajian, tak juga bicara bosi-bosi tentang cuaca atau gang yang sempit. Ia hanya berdiri di dekat pagar, menggenggam sesuatu yang terbungkus koran. "Saya buat sendiri," katanya, sambil menyodorkan sepiring kecil rempeyek. Aku tertawa, pendek dan heran. Jarang ada lelaki yang datang ke rumah dengan tangan membawa makanan tanpa maksud. Dan entah kenapa aku membiarkan dia duduk di tangga depan, bukan di ruang tamu. Entah karena terlalu canggung atau terlalu nyaman, justru karena kami bisa duduk di antara semak dan udara yang belum sepenuhnya gelap. Kami bicara tentang hal-hal sederhana, kenapa dia pindah ke sini, berapa lama dia tinggal sendiri, dan tentang rumah yang katanya terlalu besar untuk satu orang. "Saya kira saya akan senang sendiri," katanya pelan. Matanya menatap jemari kakinya yang bermain di sandal. Tapi ternyata sepi itu bukan hal yang bisa dibiasakan. Aku mengangguk, tak ada kalimat yang kutambahkan. Karena aku tahu persis rasa itu. Aku tak perlu menjelaskan bagaimana rasanya makan malam tanpa suara sendok lain di meja, atau menonton TV tapi mematikannya setelah 10 menit karena tak ada yang bisa diajak menanggapi.
Di sela-sela obrolan itu, angin sore mengacak helaian rambutku, dan ia memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Ada jeda di matanya, yang membuat dadaku sedikit sesak. Bukan karena malu, tapi karena aku sadar, sudah lama tak diperhatikan seperti itu tanpa niat menggoda. Tanpa motif tersembunyi, hanya sorot mata yang melihatku sebagai perempuan. Bukan sebagai janda, bukan sebagai ibu, bukan sebagai wanita setengah abad, yang katanya sudah waktunya diam saja di rumah. Ketika ia pamit, hari mulai gelap. Ia berjalan pelan ke arah rumahnya. Tak menoleh. Tapi langkahnya seperti tak berat. Karena ia tahu, aku memperhatikan dari balik pintu. Malam itu aku tak menyalakan televisi. Aku hanya duduk diam di ruang tengah, menatap ke dinding yang penuh foto-foto lama. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa tak sendirian. Meski rumah ini masih sunyi, aku mulai mengerti bahwa ada perkekopen kecil yang tak akan bisa disimpan hanya sekali. Dan di pinggir tangga tadi, kami telah membuka satu pintu kecil yang mungkin akan membawa ke banyak percakapan berikutnya. Dan lebih dari itu, hari itu langit mendung sejak pagi, tapi tak satu pun dari kami sepertinya ingin menyebut kata hujan. Aku sibuk di dapur, menyiapkan kudapan kecil untuk arisan RT sore nanti. Aku bahkan tak tahu sejak kapan aku kembali semangat menyiapkan kue kering seperti ini. Mungkin karena tahu siapa yang akan mencicipinya pertama kali. Ketika langit akhirnya pecah menjelang sore, angin menyusup dari sela jendela, dan gerimis turun seperti suara rintik di atas wajan panas. Aku mematikan kompor, berjalan ke teras, dan saat itulah aku melihat Arman berdiri di pagar rumah. Pas, kemejanya menempel di tubuh, matanya mencari-cari. Dan ketika ia melihatku di pintu, ia langsung melangkah masuk tanpa menunggu undangan. "Motor saya mogok," katanya pendek. Nafasnya naik turun, dan tanpa menunggu balasan, ia duduk di kursi dapur, menggosok lengan. Aku menyodorkan handuk kecil, dan entah kenapa, tangannya menyentuh jemariku sedikit terlalu lama. "Kau kedinginan," kataku, lebih sebagai refleks daripada perhatian. Ia mengangguk pelan, lalu hening. Hanya suara hujan di atap seng dapur, dan detak jam dinding yang tiba-tiba terdengar terlalu keras. Aku berdiri di depan rak piring, memutar gelas, lalu menuangkan teh panas. Ketika ku berikan padanya, ia tak langsung menyentuh cangkir itu. Ia menatapku lama, matanya seperti berbicara. Dan sebelum aku sempat menunduk atau berpaling, ia berkata pelan, "Kau cantik sekali saat serius." Kalimat itu tak meledak, tak menampar, tapi menembus perlahan, seperti angin dingin yang menyusup dari celah kecil. Aku tertawa kecil, mencoba menepis canggung, tapi tak berhasil. Dada ini tak karuan. Tiba-tiba, aku merasa sadar sepenuhnya akan keberadaan tubuhku sendiri. Baju rumahan ini terasa terlalu tipis, dapur terlalu sempit, dan udara terlalu hangat. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu mendekat. Mungkin aku, mungkin dia. Yang jelas, dalam detik-detik berikutnya, ada jarak yang menghilang. Ada sesuatu yang tak lagi dijaga. Tubuh kami saling mengenal, seperti pernah bertemu sebelumnya di ruang yang tidak bernama. Bukan keinginan yang kasar, bukan dorongan sesaat, tapi seperti magnet yang telah lama menunggu waktu saling tarik. Tidak ada kata yang cukup menjelaskan apa yang terjadi di dapur kecil itu. Hanya keheningan panjang setelahnya, yang tidak canggung anehnya, justru terasa seperti tempat pulang yang sudah lama kutinggalkan. Saat hujan berhenti, ia berdiri, menyibak rambut dari wajahku perlahan. Aku hanya menatapnya. Tak ada senyum, tak ada tawa. Kami tak berkata apa-apa. Tak perlu, karena tubuh kami sudah lebih dulu saling bicara. Ketika ia melangkah keluar, langkahnya pelan, seolah tak ingin meninggalkan apapun yang baru saja terjadi. Tapi aku tahu, sejak saat itu, rumah ini tak akan pernah benar-benar sunyi lagi. Dan aku tak lagi sama. Sejak sore hujan itu, langkah kakiku terasa berbeda saat berjalan di rumah ini. Meja dapur jadi terasa terlalu bersih. Kursi yang ia duduki seakan menyimpan kehangatan yang tak juga hilang. Meski hari sudah berganti, aku menyiapkan teh lebih awal. Setiap sore, seolah tubuh ini menyambut tamu yang belum tentu datang. Tapi Arman,
tak muncul 3 hari berturut-turut, dan itu cukup membuat pikiranku dipenuhi suara-suara yang tak kukenal. Aku mencoba tak memikirkannya, menyibukkan diri menyapu halaman, membereskan lemari tua, bahkan memindahkan posisi kursi di ruang tamu. Tapi semua seperti usaha sia-sia. Ruang yang kosong bukan karena ia tak datang, tapi karena aku mulai menaruh harap, dan harap itu, diam-diam, lebih menakutkan daripada sepi. Hari keempat ia datang, tepat ketika aku menyiram tanaman. Ia tidak membawa rempeyek, tidak juga mengenakan kemeja bersih seperti biasanya, hanya kaos lusuh dan wajah yang seperti habis berbicara dengan seseorang yang mengingatkan tentang luka lama. "Maaf," katanya, pendek. Aku hanya diam, menatap tanah yang basah di dekat kakiku. "Ada apa?" tanyaku kemudian, mencoba menjaga nada tetap tenang, padahal dadaku sudah memberontak. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Mantan istri saya datang ke rumah kemarin. Katanya, dia rindu anak kami dan ingin mencoba kembali." Dunia tak runtuh, tapi jari-jari tanganku terasa dingin. Aku menunduk, mengangguk pelan, seperti seseorang yang sudah bisa menebak apa yang akan terjadi, namun tetap ingin mendengar kalimatnya secara utuh. Aku bilang padanya, "Sudah terlambat," lanjutnya. Tapi tetap saja, pikiranku jadi berantakan. Aku masuk ke dalam rumah tanpa banyak kata, membiarkan dia berdiri sendiri di luar, seperti orang yang kehilangan arah. Dan saat itu juga aku sadar, ini bukan soal dia dan mantan istrinya, ini tentang aku, yang diam-diam mulai menginginkan sesuatu yang tak bisa kutahan. Aku mulai menaruh rasa pada lelaki yang mungkin belum selesai dengan masa lalunya. Malam itu, aku membuka kembali laci yang sudah lama tak kusentuh. Isinya buku harian, surat-surat lama dari mendiang suamiku, dan foto-foto yang sebagian mulai menguning. Aku membaca satu-satu, menandai betapa banyak hal yang telah kupendam sendirian, bahwa cinta tak selalu datang pada waktu yang rapi. Kadang, ia muncul saat kita belum selesai membereskan luka yang lama. Dan saat aku menatap diriku sendiri, di cermin malam itu rambut yang mulai memutih di sisi pelipis, garis-garis halus di bawah mata aku, tak melihat perempuan yang terlambat mencinta. Aku melihat seseorang yang masih ingin merasa hidup, meski harus kembali menghadapi kemungkinan patah. Aku tahu, kisah ini belum selesai. Dan aku juga tahu, luka yang belum kering tak seharusnya disentuh. Tapi aku tetap membuka pintu keesokan harinya. Karena aku, pada akhirnya, bukan ingin menjadi kuat. Aku hanya ingin jujur pada diri sendiri, dan pada rasa yang mulai tumbuh entah sejak kapan. Setiap sore, aku duduk di kursi yang sama, di bawah jendela ruang tamu yang menghadap jalan kecil. Biasanya, pemandangan yang lewat itu hanya anak-anak bermain bola plastik, ibu-ibu membawa belanjaan, atau pengantar paket yang salah alamat. Tapi hari ini, pemandangan itu lain. Ada seorang perempuan muda berdiri di depan rumah Arman. Tidak terlalu muda, tapi cukup berbeda dariku. Rambutnya panjang dan lurus, rok selutut, langkahnya mantap. Ia memencet bel rumah Arman 2 kali, lalu menunggu dengan tangan menyilang di dada. Aku tak tahu kenapa, mataku tak bisa berpaling. Seperti ada rasa asing yang menusuk dari balik dinding dadaku. Pintu rumah Arman terbuka, dan dari balik itu, ia muncul, mengenakan kaos hitam yang biasa ia pakai kalau sedang tak ingin diganggu. Mereka Baikara tak terdengar dari sini, tapi tubuh mereka bicara cukup keras. Arman menunduk, perempuan itu mengangkat bahu, lalu tertawa kecil. Dan saat ia menyentuh lengan Arman dengan santai, aku baru sadar bahwa napasku sejak tadi kutahan. Aku mundur dari jendela, merasa seperti pencuri. Tapi apa yang sebenarnya kucuri? Perhatian, rasa yang belum sempat diberi nama, atau waktu yang seharusnya bukan milikku. Sore itu, aku memasak tanpa selera, memotong sayur terlalu kecil, lupa menaburkan garam, dan akhirnya menyantapnya sendirian, sambil memaksa diri untuk tidak bertanya-tanya. Tapi malamnya, suara langkah kaki di depan rumah membuatku berdiri cepat. Dan ya, itu dia, Arman, berdiri seperti biasa, kali ini dengan wajah yang seakan menyimpan sesuatu. "Aku bisa masuk?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, membuka pintu sedikit lebih lebar dari biasanya. Kami duduk di ruang tamu,
berhadapan. Tak ada teh kali ini. Hanya keheningan yang duduk di antara kami. Sampai akhirnya ia berkata, "Dia, adik ipar mantan istriku, dulu sering datang. Waktu kami masih menikah. Hari ini dia datang bawa kabar. Mantan istriku ingin pindah ke kota ini, katanya demi anak kami." Aku menatapnya, mencoba membaca apa yang tidak ia ucapkan. Lalu, tanyaku. Arman menarik napas panjang. Aku tak tahu apa maksud sebenarnya. Tapi semua ini membuatku bertanya, apakah aku benar-benar sudah selesai dengan masa lalu? Atau hanya berusaha menguburnya terlalu cepat? Kalimat itu seperti pagar tinggi yang baru saja dibangun di antara kami. Bukan benteng, tapi cukup untuk membuatku mundur beberapa langkah ke dalam diriku sendiri. Ia tak menyebut soal kami, tak menyinggung apa yang terjadi di dapur sore itu. Tapi aku tahu, itu tak sepenuhnya hilang. Hanya ditunda, digantung. Setelah ia pulang, aku duduk lama di ujung tempat tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, aku merasa marah. Bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri yang mulai lupa bahwa tidak semua keintiman berarti kejelasan. Kadang, ia hanya datang untuk sementara. Kadang, ia hanya mampir untuk menegaskan bahwa kita masih bisa merasa, tapi belum tentu memiliki. Aku memutuskan untuk tidak duduk di teras sore itu, atau besoknya, bahkan hari-hari setelahnya. Bukan karena marah, aku hanya butuh ruang untuk mengingat ulang diriku sendiri. Sebelum Arman datang dan merombak semua dinding yang sudah lama ku bangun rapat-rapat. Karena tanpa ku sadari, aku mulai menggantungkan waktu pada suara langkahnya. Dan itu hal yang berbahaya. Terlalu bergantung membuat segalanya menjadi rapuh dan aku sudah terlalu lama belajar berdiri sendiri. Tapi menjauh bukan berarti lupa. Dalam diamku, aku tetap memperhatikan dari jendela. Ia masih lewat depan rumah. Kadang menoleh, kadang tidak, kadang melambat, kadang seperti ragu apakah pantas singgah. Aku pun tetap memasak seperti biasa. Walau sering hanya aku sendiri yang hal-hal kecil tetap kulakukan. Tapi rasanya tidak lagi utuh. Rumah ini, anehnya, justru lebih sepi saat aku berusaha tak peduli. Sampai suatu pagi, aku menemukan amplop putih di bawah pot bunga. Tidak ada nama, tidak juga tulisan tangan, hanya lembaran kecil bertuliskan, "Tak semua masa lalu ingin kembali, dan tak semua rasa harus dibicarakan." Tapi tidak semua diam itu berarti selesai. Tulisan itu bisa saja bukan darinya. Tapi entah kenapa, aku tahu. Kata-katanya mengambang, tapi aku paham isinya. Ia sedang menggantungkan tangannya di udara, menunggu apakah aku akan menyambut atau membiarkannya jatuh sendiri. Malamnya, aku berdiri cukup lama di dapur, memandangi piring yang sudah kering di rak. Lalu, dengan dorongan yang bahkan tak sepenuhnya kupahami, aku mengiris satu buah apel, menatanya di piring kecil, dan membawanya keluar rumah. Tidak ke rumah Arman, hanya sampai pagar. Lalu ku taruh di sana tanpa catatan, tanpa pesan. Paginya, piring itu hilang. Hanya tersisa 2 biji apel yang belum kupotong, disusun rapi, dan diberi kain bersih di atasnya. Tak ada yang bicara, tak ada yang muncul di depan pintu. Tapi lewat benda-benda kecil itu, kami seperti saling mendekat lagi tanpa harus melangkah. Di hari ke-7, aku kembali duduk di teras. Bukan untuk menunggu, tapi untuk menyapa langit, udara, dan hatiku sendiri. Dan seperti semesta yang diam-diam ikut memperhatikan, Arman muncul dari sudut jalan, berjalan perlahan, membawa sesuatu di tangannya. Kali ini, bukan makanan, tapi buku tipis dengan sampul coklat tua. Ia berhenti di depan pagar. Tak masuk, hanya berkata pelan, "Boleh saya pinjamkan cerita?" Isinya bukan tentang cinta, tapi tentang bertahan hidup. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Kadang, yang kita butuhkan bukan cinta, tapi seseorang yang tak pergi. Dan saat itu aku sadar, aku tak benar-benar ingin menjauh. Aku hanya takut berjalan lebih dalam, tanpa tahu apakah aku akan dijemput di ujungnya. Rumahku tiba-tiba jadi tempat paling sunyi di dunia malam itu. Padahal suara jangkrik terdengar nyaring dari halaman, tapi di dalam hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku duduk di ruang tengah, mengenakan daster lama rambut dikat. Seadanya, buku dari Arman terbuka di pangkuan. Tapi,
Sejak tadi, aku tak membaca. Pikiran terus kembali ke percakapan kami sore tadi, tentang kehilangan, tentang luka yang tidak pernah betul-betul sembuh, dan tentang bagaimana manusia bisa saling hadir, hanya dengan duduk di sisi yang tak banyak bicara. Kadang yang sulit bukan memulai, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri, untuk merasa pantas. Katanya sambil menunduk, jemarinya menggenggam cangkir yang tak lagi hangat. Dan entah bagaimana, kalimat itu mengguncang sesuatu dalam diriku. Mungkin karena aku pun merasa begitu, bahwa setelah usia, kehilangan, dan ragu-ragu yang panjang, aku terbiasa berdiri di pinggir bukan karena tak ingin dicintai, tapi karena terlalu terbiasa menahan diri. Malam itu pintu diketuk sekali, lalu 2 kali, lalu diam. Aku membuka, dan di sanalah dia berdiri, basah oleh udara malam, bukan hujan, membawa satu kotak kecil berisi roti panggang yang katanya terlalu gosong jika dia sendiri yang makan. Aku hanya tertawa kecil, membiarkannya masuk. Kami makan bersama di meja dapur, tanpa lilin, tanpa musik, hanya lampu kuning kecil di sudut ruangan. Obrolan kami ringan tentang jalan kampung yang semakin rusak, tentang bunga yang mulai berbunga lagi di halaman, tapi suasana itu seperti benang yang perlahan ditarik dari gulungan. Halus, perlahan, tapi terasa pasti. Saat ia berdiri untuk mengambil air, tubuh kami bersentuhan sedikit, tidak sengaja, tapi tak juga sepenuhnya tak terarah. Dan ketika aku mengangkat wajah, menatap matanya di bawah cahaya remang itu, sesuatu kembali terjadi. Bukan ledakan, bukan gejolak, tapi semacam tarikan halus. Seperti daun jatuh ke tanah yang empuk. Kami tidak saling memanggil nama, tidak juga mengucap janji, tapi tubuh kami saling memahami cara paling jujur untuk merasa dekat. Tak perlu dijelaskan, tak perlu dituntaskan, hanya kebisuan yang terasa utuh. Saat semuanya selesai atau barangkali baru mulai, kami hanya duduk bersisian. Dia menyandarkan kepala di dinding, aku menyandarkan hatiku di udara yang tak terlalu dingin malam itu. Tak ada yang ditanyakan, tak ada yang dijelaskan, tapi entah kenapa, malam itu, aku merasa lebih diterima dari sebelumnya. Bukan sebagai seseorang yang dicari karena sepi, tapi sebagai seseorang yang diakui keberadaannya, meski tanpa kata. Dan itu lebih menenangkan dari apapun yang pernah ku tahu. Minggu itu berjalan lambat. Pagi-pagi aku mulai memperhatikan cara orang menatapku di warung. Tak seperti biasanya, tidak tajam, tapi cukup untuk membuatku mengatur cara berdiri dan membatasi senyum. Ibu-ibu yang biasanya ramah, kini berbicara sedikit lebih pelan saat aku mendekat. Bahkan Bu Yati, yang biasanya ringan tangan, membantu membawa belanjaanku. Hari itu hanya mengangguk dan berbalik sebelum sempat bertanya kabar. Aku tak butuh banyak dugaan, seperti semua yang tak bisa disembunyikan di kampung kecil ini. Kebersamaan kami pasti sudah sampai ke telinga-telinga yang suka menafsirkan. Mereka tak pernah melihat kami berdua berbisik di dapur, atau duduk terlalu dekat di ruang tamu. Itu tak penting. Yang mereka butuh hanya celah kecil, sisanya mereka isi sendiri. Dan celah itu ternyata cukup terbuka. Arman datang lebih jarang sejak malam itu, bukan karena menjauh, tapi seperti tahu bahwa sesuatu sedang berubah di sekeliling kami. Aku tidak bertanya, dan dia pun tidak banyak bicara, tapi dari caranya menatap, dari caranya duduk lebih tegak di kursi, aku tahu ada sesuatu yang dia tahan. Sore itu, ia datang membawa kabar yang tidak kutanya. Anak saya dengar dari temannya. Katanya, saya terlalu sering ke rumahmu. Dia tanya-tanya, tak marah, tapi agak dingin. Aku hanya menunduk, mencoba menahan rasa asing yang perlahan menyusup ke sela-sela dada. Aku minta maaf, katanya pelan. Untuk apa? Tanyaku, tanpa menatap. Karena semua ini mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Waktu hanya ada aku dan kamu. Malamnya, aku menyalakan radio tua, memutar lagu dari era yang dulu sering ku dengar bersama suamiku. Suara itu retak-retak, seperti suara hatiku sendiri. Aku duduk di ruang tamu, tanpa lampu utama, hanya cahaya dari sudut dapur. Dan di sanalah aku kembali mengulang pertanyaan yang paling sering ku pendam.
Sampai kapan rasa ini bisa bertahan? Kalau bahkan keberadaannya tak bisa disebut dengan lantang. Hubungan kami bukan rahasia, tapi bukan juga sesuatu yang bisa dibanggakan. Di depan umum, ada usia yang membuat semua hal harus kelihatan wajar. Sopan, tak mengundang tanya, tapi perasaan tidak pernah mengikuti aturan itu. Keesokan harinya, aku tidak keluar rumah. Bahkan saat Arman datang dan mengetuk pintu, aku hanya diam di dalam. Bukan marah, hanya butuh tahu apakah ia akan tetap berdiri atau berbalik. Dan saat akhirnya langkahnya menjauh, aku merasa sepi itu kembali dengan cara yang lebih dalam daripada sebelum aku mengenalnya. Dan di titik itulah aku sadar, yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apakah kita pantas dipertahankan. Tak ada yang datang selama beberapa hari. Bukan Tomo, bukan Arman. Bahkan suara tetangga pun terasa lebih jauh. Seolah dunia mengambil jeda yang aneh untuk memberiku waktu. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa rumah ini benar-benar milikku sendiri. Aku mulai menyapu halaman tanpa alasan, mengelap jendela yang tak kotor, merapikan rak buku yang sudah berdebu, membuang koran lama, menyortir baju yang tak pernah kupakai lagi. Kegiatan kecil itu seperti gerakan lembut yang menenangkan dada yang sempit. Pagi itu aku membuka laci di kamar yang sudah lama tak kusentuh. Di dalamnya, foto-foto lama masih tersusun rapi aku bersama anakku waktu kecil. Bersama suamiku yang dulu. Semua terlihat tenang di gambar. Tapi aku tahu, di balik itu, ada malam-malam panjang yang kujalani sendirian. Kesepian bukan hal baru bagiku. Aku pernah tidur dengan seseorang di sebelahku, tapi merasa lebih sendiri daripada saat ini. Dan disitulah aku sadar, bukan Arman yang membuatku hidup kembali, tapi keberanianku untuk merasa. Dia hanya datang seperti musim, tapi aku yang memutuskan apakah akan membuka jendela atau tetap membiarkannya tertutup. Sore itu, aku membuat teh dan menyimpannya dalam termos. Kembali ke teras, duduk sendiri, tapi bukan dalam keterasingan. Lebih seperti menerima bahwa hidup kadang sunyi, dan itu tidak apa-apa. Dan entah bagaimana, sore itu langit terlihat lebih terbuka. Matahari turun perlahan, cahayanya menembus sela dedaunan dengan lembut. Aku memperhatikan daun jambu yang mulai rontok satu-satu. Tak ada yang istimewa, tapi dadaku terasa lapang. Baru saat malam datang dan aku hampir masuk ke dalam rumah, ada suara pelan dari luar pagar. Bukan ketukan, bukan panggilan, hanya suara langkah pelan. Dan kemudian selembar kertas yang terselip di bawah pintu. Aku membacanya pelan. Aku tidak pergi. Aku hanya menunggu kamu selesai bicara dengan hatimu sendiri. Tulisannya ku kenal, tak indah, tapi jujur. Aku duduk lagi, tak membalas, tak memanggil. Tapi malam itu, aku tidur dengan jendela sedikit terbuka. Hanya sedikit, tapi cukup untuk angin malam masuk dan mengabarkan pada bulan bahwa aku masih ada dan perlahan mulai siap. Aku membuka pintu sebelum ia sempat mengetuk. Mungkin karena langkahnya sudah kukenal, atau mungkin karena diam-diam aku menunggu sejak matahari turun. Arman berdiri di sana, membawa apa-apa. Tidak dengan tangan, tidak pula dengan kata, tapi dari cara matanya menatapku tanpa ragu. Tanpa permintaan aku tahu, ia datang bukan untuk memperbaiki apapun. Ia datang karena masih ada yang tersisa. Dan aku, kali ini, tidak ingin menyangkalnya. Kami duduk di dapur. Tak ada teh, tak ada cemilan. Hanya 2 gelas kosong dan meja yang dingin. Tak ada yang perlu dijelaskan ya, katanya. Akhirnya, aku menggeleng. Tidak ada, tapi mungkin ada yang perlu dijalani. Perlahan, kalau kamu masih mau. Ia menunduk. Lama, seolah menimbang kata. Padahal aku tahu, ia bukan mencari kata, ia sedang menyusun ulang keberanian. Sama seperti aku. Aku kira, kamu akan menutup pintu itu selamanya, katanya. Lirih, aku hampir saja. Jawabku. Jujur, tapi hidup terlalu panjang untuk terus menyangkal rasa, dan terlalu pendek untuk berpura-pura tak butuh siapa-siapa. Ia mengangguk, lalu diam.
lalu mengangkat gelas yang kosong dan meletakkannya kembali. Dan kami tertawa kecil. Karena entah kenapa, isyarat kecil itu terasa seperti simbol dari segalanya hubungan ini. Situasi ini, harapan ini, kosong, tapi siap diisi kapan saja. Malam itu, ia tak pulang. Tapi bukan karena ingin menetap, hanya karena kami butuh malam tanpa waktu malam yang tak menuntut kejelasan, tak meminta nama. Di ruang tengah, dengan lampu yang redup, kami kembali jadi dua manusia yang pernah terluka. Tubuh kami tak lagi muda, tapi entah mengapa, setiap gerakan terasa penuh. Tidak tergesa, tidak juga ditahan. Tak ada kata yang kami ucapkan setelah itu, hanya napas pelan, dan sentuhan yang tidak keras, tapi dalam, yang tak mencoba menguasai, hanya mengingatkan bahwa kami masih hidup dan bahwa luka-luka lama itu ternyata bisa disentuh tanpa menyakiti lagi. Saat fajar menyentuh dinding, ia masih duduk di pinggir tempat tidur, mengenakan kemejanya perlahan. Kita kemana? Setelah ini, tanyanya. Aku tak tahu. Jawabku jujur, tapi aku tahu satu hal. Kita tidak perlu sembunyi lagi. Kalau memang kita hanya bisa separuh, ya tak apa, tapi jangan setengah hati. Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. Senyum lelaki yang sudah terlalu banyak kehilangan, tapi masih memilih untuk percaya, walau tak utuh. Dan itu, bagiku, lebih berani daripada siapapun yang pernah mencintaiku sebelumnya. Aku berdiri lama di depan cermin pagi itu, tak sedang merias, tak sedang memperbaiki rambut, hanya menatap pantulan seseorang yang mulai berubah. Sedikit demi sedikit, kerutan di leherku sudah tak malu-malu, dan mataku kini lebih sering sembab daripada bercahaya. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menjadi siapa-siapa selain diriku sendiri. Arman datang siang itu, tak membawa apapun, bahkan tidak kata pembuka, hanya duduk di teras, memainkan kancing bajunya, sambil menunggu aku keluar. Dan aku memang sudah menunggunya. Meski pura-pura sibuk menyapu daun di halaman. Aku mau bicara soal sesuatu, katanya pelan. Saat aku duduk di sebelahnya, tak bersentuhan tapi terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Aku ditawari pekerjaan di luar kota. 2 tahun. Bisa jadi lebih. Kalimat itu seperti percikan api kegenangan yang tenang. Bukan karena mengejutkan, tapi karena aku tahu, cepat atau lambat, dunia akan memanggilnya kembali ke arah yang tak melibatkanku. Aku belum jawab. Lanjutnya, karena aku masih belum tahu, apa aku boleh memilih untuk tinggal. Aku menunduk, membiarkan jemariku menyentuh anyaman kursi. Tak ada marah, tak ada tangis, hanya rasa menggantung yang rasanya familiar seperti dulu saat ditinggal mati, atau saat anakku pergi merantau, tanpa banyak pamit. Malam ini, temani aku, ucapku akhirnya. Dia tak menjawab, tapi dari caranya berdiri dan masuk ke rumah bersamaku, aku tahu dia mengerti bahwa malam itu bukan tentang tubuh, tapi tentang akhirat tahu, mungkin awal dari keberanian yang selama ini hanya kami puter-puter dalam doa dan ragu. Kami tidak terburu-buru, tidak ada musik, tidak ada lilin, tidak ada janji, tapi ada semacam perayaan sunyi dalam tiap gerakan. Gerakan yang tak ingin menaklukkan, hanya ingin diingat. Kami tak banyak bicara, tapi saat malam mulai runtuh dan udara mulai dingin, aku menyenderkan kepala di lengannya dan berkata, "Kalau kamu pergi, aku akan tetap di sini. Tapi bukan untuk menunggu, untuk hidup." Ia tidak membalas dengan kata, tapi cara ia mencium ubun-ubunku dengan napas tertahan, tanpa menyentuh bibir, tanpa memburu apa-apa, membuat aku tahu dia pun sedang belajar melepaskan tanpa membuang. Dan malam itu, kami tak tidur, bukan karena ingin memperpanjang waktu, tapi karena tahu pagi akan datang membawa perubahan yang tak bisa dicegah. Saat matahari naik, ia pamit, bukan dengan kata perpisahan, tapi dengan langkah yang berat dan pandangan terakhir yang menahan banyak hal. Aku berdiri lama di pintu, tidak menangis, tidak menutup pintu, hanya berdiri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu, kehilangan bukan selalu tentang kepergian, tapi tentang memahami bahwa tidak semua yang kita cintai harus tinggal untuk disebut nyata.
Sudah 2 minggu sejak Arman pergi. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Hanya bayangan samar-samar yang menempel di dinding rumah ini, di dapur, di kursi teras, di gelas kosong yang tak sempat disingkirkan. Aku tidak menangis, tapi aku tahu tubuhku sedang memproses sesuatu yang belum sempat diberi nama. Aku mulai kembali ke rutinitas. Bangun, menyapu, memasak, menyiram tanaman. Semua bergerak seperti biasa. Tapi ada kekosongan yang menggantung di udara. Seperti ketika seseorang mematikan radio di tengah lagu, lalu pergi tanpa penjelasan. Pagi itu, saat aku sedang memeriksa cucian di belakang rumah, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Pelan, tak tergesa. Aku pikir itu kurir, tapi saat aku keluar, yang berdiri di balik gerbang bukan orang yang kutunggu. Bahkan bukan orang yang ingin kulihat. "Bu, apa kabar?" Denyut dadaku melambat seketika. Wajah itu tak banyak berubah. Masih dengan senyum basi-basi yang dulu sering ia gunakan untuk menghindari perdebatan. Ya, itu suamiku, bukan yang sudah meninggal, tapi mantan yang pergi belasan tahun lalu tanpa pamit, meninggalkan luka yang bahkan belum sepenuhnya kering saat Arman masuk ke hidupku. "Aku dengar kabar dari anak," katanya pelan. Masih berdiri di luar pagar, katanya. "Ibu sekarang tinggal sendiri. Aku cuma mau mampir. Lihat-lihat." Nada bicaranya tenang, tapi nadanya tak menyentuh hati. Terlalu terlambat untuk itu. Aku tidak membuka pagar, hanya berdiri di depan pintu, dengan tangan menggenggam kunci. "Kenapa sekarang?" tanyaku. Dia tertawa kecil. "Entahlah, mungkin karena aku juga mulai merasa tua, ingin menutup yang dulu belum selesai." Aku mengangguk. Tapi bukan karena setuju, hanya karena malas bertanya lebih dalam. "Sudah ada orang lain di hidupmu?" tanyanya, seolah punya hak atas jawabanku. Aku tersenyum kecil. "Sudah. Tapi dia memilih pergi. Tidak seperti kamu. Dia pamit baik-baik." Ia tertawa lagi, tapi kali ini ada getir di ujung tawanya. "Kalau suatu hari kamu mau bicara, aku di kota sebelah. Ini nomor baruku." Dia meninggalkan secari kertas di kotak surat, lalu pergi. Tanpa memaksa, tanpa janji, tapi cukup untuk mengguncang sisa pagi yang tadinya tenang. Malamnya, aku duduk di ruang tengah, menatap secari kertas itu, dan tanpa sadar, pikiranku kembali ke Arman. Bukan karena aku membandingkan, tapi karena tiba-tiba aku sadar, dua lelaki yang pernah hadir dalam hidupku sama-sama memilih pergi, tapi perbedaan mereka sangat jelas. Yang satu meninggalkan luka, yang satu mengajarkan cara menyembuhkannya. Dan di tengah keheningan itu, ponselku bergetar. Satu pesan masuk, "Aku akan pulang, tapi tak ingin kamu menunggu. Hanya ingin kamu tahu, aku belum selesai memilih." Dari Arman. Malam itu, aku tidur tanpa membuka jendela, tapi aku tahu, dalam mimpi, ada yang sedang berjalan kembali ke arahku. Entah cepat, entah lambat. Tapi, aku sayap untuk bertemu, atau melepas lagi. Beberapa hari setelah pesan Arman masuk, aku tidak membalasnya. Bukan karena marah, tapi karena aku belum selesai dengan perasaanku sendiri. Luka-luka lama yang kupikir sudah tersembuhkan, ternyata hanya diam, menunggu momen untuk menganga lagi. Aku memutar kembali semua yang terjadi belakangan. Arman datang, membuatku percaya lagi, lalu pergi dengan alasan yang tidak salah. Dan kini, bayang-bayang suamiku yang dulu kembali berdiri di ambang pintu, menawarkan kemungkinan yang sudah lama mati. Tapi anehnya, aku tak merasa senang juga. Tidak mer. Aku hanya bingung. Kenapa semua datang ketika aku mulai tenang? Pagi itu aku pergi ke pasar, bukan karena butuh sesuatu, tapi karena rumah terasa sempit. Di antara sayur dan suara ibu-ibu yang menawar dengan semangat, aku merasa lebih hidup. Tidak dilihat sebagai perempuan tua, tidak juga sebagai janda atau mantan siapa. Aku hanya aku. Tapi siang harinya, lelaki itu mantan suamiku datang lagi. Kali ini membawa kue kesukaan anak kami dulu. Entah dari mana ia tahu aku akan senang. Padahal aku tidak benar-benar senang. "Boleh ngobrol sebentar?" katanya. Berdiri di ambang pagar yang tak pernah kubuka sepenuhnya untuknya. "Kalau kamu cuma mau bicara soal yang dulu, aku sudah tak punya ruang di kepala untuk itu."
Jawabku tenang. Dia terdiam, lalu berkata, aku hanya ingin minta maaf, bukan karena mau kembali, tapi karena ingin menyelesaikan utang yang kubiarkan menggantung terlalu lama. Aku mengangguk, tapi hatiku tidak bergerak. Anehnya, tak ada dendam yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kebingungan. Kenapa ia baru mengerti ketika aku sudah tak butuh pengertian itu? Saat dia pergi, aku duduk di kursi teras. Membuka pesan Arman lagi, ku baca pelan-pelan kata-kata Nia tak romantis, tak berlebihan, tapi ada kejujuran yang sulit kudustakan. Aku akan pulang, tapi tak ingin kamu menunggu, hanya ingin kamu tahu. Aku belum selesai memilih. Dan tiba-tiba aku merasa ingin marah, bukan pada dia, tapi pada diriku sendiri. Kenapa aku masih menunggu seseorang yang bahkan belum yakin padaku? Tapi di saat yang sama, aku sadar, aku tidak benar-benar menunggu. Aku sedang berdiri di antara dua pintu. Yang satu terbuka, tapi menuju masa lalu. Yang satu tertutup, tapi di baliknya ada kemungkinan yang belum kutemui. Malam itu, aku menulis sebuah pesan pendek, bukan untuk Arman, bukan untuk mantan suamiku, untuk diriku sendiri. Besok, aku akan memilih, bukan siapa, tapi arah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur tanpa gelisah, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena akhirnya aku berhenti menunggu diselamatkan dan mulai bersiap menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak menyiapkan apa-apa hari itu. Tak ada rias wajah, tak ada lauk istimewa, hanya rumah yang bersih seperti biasa, don meja makan yang kosong seperti sor-sor sebelumnya. Tapi ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan, bahkan dari tanganku sendiri. Gemetar kecil yang tak terlihat, tapi terasa di dada. Ketika langkah kaki itu terdengar dari arah gerbang, aku sudah tahu. Arman kembali. Ia mengetuk pintu. Tidak langsung masuk seperti dulu, seolah tahu bahwa kali ini ia harus meminta izin dari hati yang belum tentu siap menerima. Aku membukakan pintu perlahan. Matanya langsung menatapku. Tapi tidak seperti dulu. Ada beban di sana. Mungkin karena rindu. Mungkin karena bersalah. Atau keduanya. Aku di kota ini 2 hari. Besok berangkat lagi. Katanya cepat. Nyaris seperti menahan napas. Kenapa mampir? Tanyaku. Meski aku tahu jawabannya. Atau setidaknya ingin tahu. Dia menghela napas panjang. Karena aku tak tenang. Aku kira bisa pergi. Dan segalanya tetap sama. Tapi ternyata aku salah. Aku kira aku bisa memilih nanti. Tapi makin lama aku di sana, aku makin tahu. Aku tak ingin menunggu untuk merasa cukup. Aku menunduk. Kata-katanya menampar pelan. Tapi tidak meninggalkan luka. Hanya membuka kembali lembaran yang sempat kututup dengan hati-hati. Lalu kenapa masih akan berangkat besok? Pertanyaan itu menggantung lama. Ia tak langsung menjawab. Tapi saat akhirnya bicara, suaranya pelan seperti seseorang yang akhirnya belajar jujur. Karena ada janji yang belum selesai. Tapi aku ingin kembali. Bukan untuk singgah. Untuk tinggal. Kalau kamu masih mau. Aku terdiam. Bukan karena tak tahu jawabannya. Tapi karena jawabannya terlalu penting untuk dikatakan terburu-buru. Aku tidak akan menunggu jawabanmu sekarang. Lanjutnya. Aku hanya ingin kamu tahu, sejak aku pergi, yang kurindukan bukan rumah, bukan kota ini, tapi kamu. Cara kamu diam saat marah, cara kamu menyiapkan 2 gelas, walau hanya 1 yang dipakai. Cara kamu menyimpan luka dalam lipatan baju, dan tetap tersenyum saat menyetrika. Aku menahan air mata yang nyaris tumpah. Tapi bukan karena sedih, karena ternyata didengar seperti itu terasa jauh lebih dalam daripada sekadar dipuji. Kami duduk di ruang tengah. Tak bersentuhan, tak bicara lagi. Hanya mendengarkan jam dinding yang berdetak terlalu keras. Dan di tengah sunyi itu, aku sadar satu hal. Selama ini, aku pikir aku menunggu kepastian. Tapi yang sebenarnya kutunggu adalah keberanian. Baik darinya, maupun dari diriku sendiri. Malam itu, sebelum ia pamit, aku hanya berkata, kalau kamu kembali nanti, aku akan ada di sini. Tapi bukan sebagai tempat singgah. Aku juga ingin tinggal di hidup yang kita bangun. Sama-sama, dia mengangguk.
tak berjanji, tapi caranya menggenggam kenop pintu sebelum keluar, dengan napas yang tertahan, membuatku yakin. Kali ini, dia benar-benar akan pulang. 3 minggu sejak Arman kembali ke kota itu. 3 minggu tanpa pesan, tanpa tanda, tapi berbeda dengan dulu. Aku tidak mengisi hariku dengan tanya, tidak menanti tiap suara motor yang lewat, tidak menebak-nebak nada di ujung telepon. Aku hanya hidup, dan dalam hidup itu, ada yang perlahan tumbuh. Kepercayaan yang tak perlu dijaga terus-menerus, karena sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Pagi itu, aku sedang mengganti spray, jendela kamar terbuka, angin masuk membawa bau tanah yang baru disiram. Aku tidak memikirkan apapun, sampai langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini, tidak pelan, tidak ragu. Pasti, aku turun tanpa terburu. Tidak seperti wanita muda yang menanti kabar kekasih, tapi juga bukan seperti janda yang sudah tak berharap. Aku siap membuka pintu atau menutupnya, tergantung siapa yang datang. Dan ketika pintuku buka, di sanalah dia, dengan koper kecil di sisi kaki, dan mata yang tak lagi menyimpan tanya. Aku pulang, katanya, tanpa jeda. Bukan untuk tinggal sementara, tapi untuk menetap. Kalau kamu masih membiarkan ruang itu terbuka, aku tidak menjawab. Hanya mundur sedikit, memberi jalan. Tapi, dia tak langsung masuk, menatapku dulu. Seolah ingin yakin bahwa tempat yang akan ia masuki bukan hanya rumah, tapi juga hatiku. Tak ada janji, tanyaku pelan. Menggeleng, tak ada. Tapi ada usaha, setiap hari, dan itu lebih penting kan? Aku mengangguk, dan kami masuk. Bersama, hari-hari setelahnya, tidak penuh kejutan. Tidak juga sempurna, tapi setiap pagi, ada 2 gelas di atas meja, dan setiap malam, ada suara napas yang lain, di ruang tidur yang dulunya sunyi. Kami tidak berbicara soal masa depan terlalu banyak. Kami tahu usia kami tak panjang, tapi kami juga tahu selama masih ada pagi dan malam yang bisa kami lewati bersama, itu cukup. Dan pada malam keempat, setelah ia kembali, saat hujan jatuh, pelan di luar jendela, ia mendekatiku dan berkata, tanpa memandang, "Terima kasih, karena tidak menuntut aku utuh, tapi membuatku ingin menjadi utuh. Untuk kamu." Aku tidak menjawab, hanya mematikan lampu, dan dalam gelap itu, kami saling diam, tapi tidak lagi sunyi. Karena akhirnya, kami tidak lagi saling mencari. Kami sudah sampai di tempat yang dulu terasa seperti kemungkinan, dan kini menjadi kenyataan yang tenang, tapi penuh